Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, ada sebuah doa yang mungkin sering didengar, diriwayatkan kepada kita oleh sahabat Nabi, namanya Anas bin Malik. Doanya adalah Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur saya itu di ujungnya. Wa khaira amali khawatimahu. Dan sebaik-baik amal saya di khatimah, sama di penghujungnya. Wa khairu ayyami yauma alqaka fihi. Dan sebaik-baik hari adalah hari ketika aku bertemu dengan engkau. Doa ini mengajarkan kepada kita setidaknya dua hal. Yang pertama, kita penting berusaha dan berikhtiar agar akhir hidup kita itu menjadi sesuatu yang baik. Istilah yang populer namanya husnul khatimah. Husnu itu artinya baik, khatimah itu artinya penghujung. Pesan yang sering didengar merujuk kepada ayat Al-Quran, terutama dalam sholat Jumat, sampaikan oleh khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita wafat, meninggal dunia kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Artinya kita bisa mempertahankan keimanan dan keislaman kita sampai ujung kehidupan kita. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, jangan kalian merasa kagum dengan amal seseorang. Karena boleh jadi ada seseorang yang mulanya beramal soleh, sampai kalau dia diwafatkan dalam kondisi itu, dia akan masuk surga. Tapi di tengah perjalanan dia melakukan amal yang jelek. Sebaliknya kata Nabi, ada orang juga yang di awalnya beramal yang jelek, sampai kalau dia diwafatkan dalam kondisi itu, dia akan masuk neraka. Tapi kemudian di perjalanan dia berubah, dia lalu melakukan amal soleh sehingga dia kemudian menjadi ahli surga. Lalu Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabat, wa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan mempekerjakan dia. Allah akan memanfaatkan dia sebelum meninggal. Para sahabat belum paham dengan maksud apa yang dimaksud. Allah akan mempekerjakan, memanfaatkan dia. Lalu mereka bertanya, apa yang dimaksud ya Rasulullah? Yuwaffiqhu li'amalin salihin thumma yakbidhu alaih. Allah akan membimbing dia, memberi tuntunan, taufik kepada dia untuk beramal soleh, lalu Allah wafatkan dalam kondisi itu. Maka salah satu di antara bentuk hidayah yang selalu kita mohonkan kepada Allah agar kita selalu diberikan taufik. Taufik itu artinya bimbingan, artinya tuntutan, salah satu tuntunan, salah satunya supaya kita bisa tetap beramal soleh sampai akhir hayat kita. Itulah makna husnul khotimah yang pertama. Nah, yang kedua, husnul khotimah bisa dipahami dalam pengertian bukan ujung akhir kehidupan kita, tapi ujung amal yang kita lakukan. Boleh jadi ada seseorang ketika beramal niatnya bagus, awalnya tulus, tapi kemudian di akhir kemudian bergeser niatnya, maka amalnya pun tidak menjadi baik. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah pernah menyaksikan seorang lelaki dalam sebuah peperangan. Ia terkenal dengan keberaniannya.
orang ini sangat ahli di medan perang kalau bertempur melawan musuh. Tiba-tiba Rasulullah bersabda tentang orang itu, kalau kalian ingin tahu tentang penghuni neraka, lihatlah orang itu. Para sahabat tentu kaget. Bagaimana bisa dia dicap oleh Rasulullah, dilabeli sebagai penduduk neraka. Ada seorang sahabat yang penasaran, lalu dia menguntit lelaki itu ketika dia pergi ke medan pertempuran. Dia bertempur melawan musuh, lalu dia terluka dengan cukup parah. Sampai tidak tahannya dengan luka yang dia rasakan, akhirnya dia tusukkan pedangnya ke dalam dadanya, lalu dia meninggal dengan cara bunuh diri. Lalu Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, wa innamal a'malu bil khawatim. Di redaksi yang lain, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu diukur, dilihat oleh Allah di ujungnya. Inilah yang disebut dengan khawatimul amal. Atau dalam doa tadi di atas, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku itu di ujung. Hadirin yang mulia, nah dalam konteks ibadah kita di bulan Ramadan, saat ini kita berada di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan. Para sahabat atau para ulama umumnya membagi Ramadan pada 3 bagian. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Disinilah ujian yang terberat untuk kita. Apakah kita bisa konsisten, bisa tetap menjaga semangat ibadah kita yang di awal Ramadan cukup tinggi sampai dipertahankan di ujung. Karena fenomena yang kita lihat, gejala yang kita saksikan, banyak yang tidak bertahan sampai akhir. Nah, mudah-mudahan kita khususnya yang hadir di sini itu bisa tetap menjaga konsistensi atau keistiqomahan kita di dalam beramal, dalam beribadah. Karena Rasulullah menunjukkan itu. Para sahabat melaporkan Rasulullah itu yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan, bersungguh-sungguh. Jadi kalau Nabi dari awal bersungguh-sungguh, lebih-lebih lagi di 10 hari terakhir. Apa yang dilakukan oleh Nabi di 10 hari terakhir? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim melaporkan kepada kita ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, syadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Kata Imam Al-Khattabi, kalimat itu bisa bermakna 2. Satu, bahasa mengencangkan ikat pinggang simbol kesungguhan, simbol keseriusan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam beribadah. Artinya Nabi sungguh-sungguh, artinya Nabi semangat luar biasa untuk ibadah di 10 hari terakhir. Yang kedua, maknanya kata Al-Khattabi, Nabi tidak berhubungan suami istri di 10 hari terakhir karena memang beliau 24 jam full itikaf di masjid. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi adalah wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malamnya. Beliau menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah yang utama. Khususnya bagi para bapak dan ibu yang bisa ke masjid itikaf itu lebih bagus. Kalaupun ada uzur, ada alasan, kata para ulama, bisa juga silahkan menghidupkan malam-malam ini di rumah kalau memang ada keterbatasan atau ada kondisi tertentu, terutama buat ibu-ibu mungkin ada anak yang harus diurus dan sebagainya. Singkatnya, hidupkan malam itu. Bisa dengan zikir, bisa dengan qiyamul lail atau salat, bisa dengan interaksi dengan Quran atau muhasabah atau tafakur dan sebagainya. Dan yang ketiga, Nabi juga mengajak keluarganya, wa aiqadha ahlahu. Nabi membangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan 10 hari terakhir supaya ibadah kita di Ramadan di ujungnya ditutup dengan kebaikan. Hadirin yang mulia, kita sering mendengar kisah inspiratif dari sahabat, dari tabi'in atau salafus sholih yang memang ujung akhir amal atau hidupnya ditutup dengan kebaikan sekalipun di awalnya punya masa lalu yang kelam. Riwayat yang sangat populer, ada orang yang membunuh sampai 100 orang. Bayangkan, bukan satu orang saja dosanya sangat besar. Dia membunuh 100 orang. Tapi lalu dia bertobat, dia berkonsultasi dengan seorang alim. Lalu orang alim itu memberi tunjuk, kalau kamu ingin bertobat dan serius, pergilah kamu ke sebuah tempat. Di sana tempatnya kondusif
lakukanlah kebaikan, rubahlah hidupmu. Lalu dia berazam, bertekad, pergilah dia ke tempat itu. Di tengah perjalanan keburu wafat, dan akhirnya dia termasuk min ahlil jannah, karena akhir hidupnya ditutup dengan sebuah kebaikan. Kisah yang kedua, ada seorang tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Dia ulama besar, dulunya seorang perampok atau perompak. Dulu dia kemudian bertobat menjadi salah satu ulama yang sangat terkenal. Suatu hari ia bertemu dengan seorang pria tua. Fudail bin Iyad bertanya kepada pria tua itu berapa usia dia. Dan pria itu menjawab bahwa usiaku 60 tahun. Kata Fudail, berarti Anda telah berjalan menuju Allah selama 60 tahun dan sebentar lagi perjalanan Anda akan selesai. Pria itu terkejut lalu berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita bakal kembali kepadanya. Lalu kata Fudail, kalau Anda menyadari bahwa Anda adalah hamba Allah dan Anda akan kembali atau sedang kembali kepadanya, maka persiapkanlah jawaban atas pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah nanti. Lalu pria tua itu kemudian meminta nasihat, meminta tips, meminta pesan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia persiapkan. Kata Fudail bin Iyad, berbuat baik di sisa usia Anda, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu. Tapi kalau Anda menyia-nyiakan sisa usia itu, maka Anda akan diazab atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Riwayat-riwayat seperti itu sangat banyak. Maka sekali lagi, dalam konteks Ramadan, dalam konteks kita beramal, penting menjaga konsistensi amal kita supaya tidak bergeser dari niat awal yang tulus, boleh jadi pertengahan jalan menyimpang, wal iyadu billah, sampai kemudian di ujung. Karena itu di Quran ada sebuah doa yang bisa kita sering ucapkan. Di Quran surah 17 Al-Isra 80, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi, ya Allah, adkhilni, masukkan aku, mudkhala sidqin, ke tempat atau masuk secara yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku juga dari tempat yang baik atau dengan cara yang baik, dan jadikan bagiku dari sisimu kekuasaan yang akan menolong kami. Inilah ibu bapak yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah bisa dimaknai dalam dua pengertian. Pertama, artinya kita menutup usia kita dengan baik dalam kondisi keimanan, dalam kondisi keislaman, dalam kondisi amal soleh. Husnul khotimah yang kedua, menutup amal yang kita lakukan di ujungnya pun dengan baik. Dari awal baik, pertengahan baik, dan di ujungnya juga baik. Seperti mudah-mudahan di Ramadan kali ini. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis At-Tirmidzi, celaka, rugi benar orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar Ramadan sampai berakhir 29 atau 30 hari, tapi begitu keluar dari Ramadan dia tidak mendapat ampunan apapun karena tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, tuntunannya, bimbingannya, agar kita selalu bisa berada di jalan yang benar, wafat dalam kondisi husnul khotimah, dan bisa mempertahankan amal-amal kita dari awal sampai ujung dalam kondisi yang baik. Innamal a'malu bi khawatimiha, kata Nabi, amal diukur dari penghujungnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.